Mahkamah telah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota pengguna jasa telekomunikasi tetap berlaku. 23 Romawi 2025 yang diucapkan sebelumnya. Dalam hal ini pertimbangan hukum subparagraf 3.19.4 dan subparagraf 3.19.5 antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota pengguna jasa telekomunikasi tetap berlaku. Penyediaan pilihan dimaksud merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi dilaksanakan dengan antara lain memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Dalam konteks demikian, negara inkasu pemerintah pusat berfungsi sebagai regulator yang berkewajiban membentuk kerangka pengaturan yang menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dan kepentingan penyelenggara jasa telekomunikasi terkait sisa kuota. Kehadiran negara sebagai regulator diperlukan untuk memastikan agar penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak hanya didasarkan pada kepentingan bisnis penyelenggara, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi sebagai konsumen. Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, norma pasal 18 ayat 1 huruf F UU 8/1999 pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengatur salah satu bentuk larangan pencantuman klausula baku dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen secara umum. Artinya, ruang lingkup pengaturan norma aku bersifat umum dan diberlakukan bagi seluruh hubungan hukum di bidang perdagangan barang dan atau jasa, tanpa ditujukan secara khusus untuk mengatur sektor atau jenis transaksi tertentu in kasu jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, apabila Mahkamah memaknai norma aku sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, yaitu dengan memasukkan secara eksplisit praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar ke dalam rumusan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf F UU 8/1999, pemaknaan demikian justru berpotensi mempersempit cakupan norma yang semula berlaku secara umum menjadi hanya berorientasi pada untuk perlindungan atau konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Selain itu, pengaturan mengenai penyediaan layanan jasa telekomunikasi, layanan atas sisa kuota milik pengguna, pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran UU 6 2023 sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 PUU 23 Romawi 2025. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan apabila keberlakuan norma pasal 18 ayat 1 huruf F UU 8/1999 dimaknai sebagaimana petitum para pemohon, fungsi perlindungan hukum kepada konsumen secara umum terhadap setiap bentuk klausula baku yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan itikat baik justru menjadi mempersempit sehingga membatasi jangkauan keberlakuan norma pasal 18 ayat 1 huruf F UU 8/1999. Dengan demikian, dalil para pemohon yang dilekatkan pada sisa kuota internet prabayar melalui pengujian konstitusionalitas norma pasal 18 ayat 1 huruf F UU 8/1999 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih secara substansial, perlindungan yang sesungguhnya diinginkan oleh para pemohon telah tertampung dalam substansi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 PU 23 Romawi 2025. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 18 ayat 1 huruf F UU 8/1999 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 4, dan pasal 33 ayat 2 UU DNRI tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
paragraf 3.15 dan 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1 menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 15:12 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitia pengganti serta dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Demikian para pemohon, kemudian DPR dan Presiden atau kuasanya masing-masing termasuk para pihak terkait, pengucapan ketetapan dan putusan sebanyak 20 permohonan. Untuk salinan putusan segera kami kirim atau kepanitiaan akan segera mengirim selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini selesai, atau juga bisa setelah sidang ini selesai atau persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk persidangan siang atau sore hari ini sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon